guys, kembali lagi nih sama aku Andri Aulia. Di video kali ini aku akan membahas tuntas tentang bagaimana cara sub for sub yang aman, dan aku juga akan kasih tahu ke kalian kenapa sub for sub bisa terdeteksi sebagai spam di YouTube. So stay tune ya. Oke, yang pertama aku mau membahas soal bagaimana sub for sub yang aman. Menurut aku masih banyak yang salah paham atau keliru waktu melakukan sub for sub. Mereka lebih memilih untuk waktu sub for sub itu nyuruh kita atau lawan sub for subnya itu buat nyari channel dia dengan ngetik langsung nama channel dia atau langsung di copy gitu nama dia, terus disuruh nge-subscribe, nonton video gitu kan. Itu menurut aku itu malah kurang bagus, dan sering banget yang kayak gitu itu terjadi spam. Karena yang paling aman buat sub for sub itu harusnya pakai link. Kita harus nge-share link video kita gitu. Terus mereka harus tonton minimal 1 menit, nggak perlu lama-lama. Itu udah bagus banget, udah cukup sebenarnya 1 menit, meskipun nggak harus 2 atau 3 menit. Mungkin memang lebih bagus sih, tapi kalau untuk acara sub for sub ya 2-3 menit itu terlalu lama, karena kita itu harus memburu waktu dan memburu sub for sub kita, subscriber, biar bisa lebih cepet dapat banyak gitu. Kalau nge-view-nya terlalu banyak itu malah jenuh gitu, dan mungkin akan 80% dari mereka pasti banyak yang skip video gitu. Oke, kenapa sih aku bilang kalau kita sub for sub pakai share link, nge-share link video kita itu lebih aman? Jadi gini, kalian pernah nggak nonton video orang lain atau video artis deh, Deddy Corbuzier atau siapalah, itu waktu di akhir video akan ada tulisan klik like, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian. Nah ini misal ya, aku nonton videonya Deddy Corbuzier. Nah, aku anggap ini videonya kayaknya menarik nih, aku share ke YouTube, ke sosial media aku, ke Facebook gitu misalkan. Lalu di Facebook itu ada orang yang ngeklik videonya si Deddy Corbuzier lewat link yang aku share tadi. Nah, terus orang itu yang ngeklik itu ternyata tertarik, nge-view, nge-like, lalu nge-subscribe channelnya si Deddy Corbuzier. Nah, itu tuh aman banget, nggak akan terjadi yang namanya spam, itu nggak ada. Karena itu emang peraturan YouTube kayak gitu. Kalau kita mau banyakin view, banyakin subscribe, itu emang dianjurin buat nge-share link sebanyak-banyaknya gitu. Makanya semua channel-channel yang udah besar kayak katakanlah Lia Ricis dan lain-lain, pasti mereka akan bilang tonton, like, share ke sosial media kalian. Kalau emang pakai share link itu nggak aman, itu nggak bakalan disebutin gitu di video, disuruh nge-share link gitu ke sosial media, tuh nggak bakalan ada yang kayak gitu kalau itu emang akan terjadi spamming atau spam di YouTube kita. Oke, sekarang yang kedua, yang soal kalau kenapa sub for sub bisa terjadi atau terdeteksi sebagai spam di YouTube. Seperti yang aku sebutin di awal tadi, kalau kita nyari YouTube orang lain pakai nama itu sebenarnya tidak masalah. Yang terjadi masalah itu dalam waktu 3-5 menit kita itu udah nyari atau nge-searching nama YouTube seseorang di YouTube itu udah berkali-kali gitu. Kalau mungkin cuma 1 atau 2 kali menurut aku masih wajar ya, tapi kalau kita dalam waktu 5-10 menit gitu kan udah nyariin channel orang lain sebanyak mungkin 5 atau 6 kali, nah itu biasanya akan terjadi kayak terdeteksi sebagai sesuatu yang tidak wajar gitu, dan alhasil itu bisa dianggap sebagai spam, dan akhirnya subscribe yang kita dapetin atau yang kita lakukan kepada orang tersebut itu jadi hilang. Bukannya kita unsubscribe ya, tapi karena emang berhubung dianggap kayak nggak wajar atau spam gitu sama YouTube, akhirnya sub kita diilangin dari channel YouTube yang kita subscribe tadi. Akhirnya terkadang itu kita akhirnya dianggap kayak nggak amanah atau apa gitu kan. Sekarang yang terakhir, alasan kenapa sub for sub bisa dianggap spam oleh pihak YouTube itu dikarenakan kita terlalu sering gitu cari subscriber gitu. Misalkan kalian dalam 1 hari itu setidaknya maksimal deh cari 10 aja, jangan lebih. Itu pun kalau kita dapetin subscriber 10 ya, itu pun masih ada kemungkinan bisa hilang gitu. Dari 10 subscriber biasanya kita kehilangan 3, tinggal 7 gitu, biasanya kayak gitu. Apalagi kalian yang biasanya sub for sub sampai lebih 20 kali atau 25 kali, itu dianggap
dianggap kayak nggak wajar gitu. Jangankan yang 20 kali ya, yang 10 kali aja itu biasanya emang nggak bisa dapetin semua. Biasanya yang 3 atau 4, bahkan biasanya yang kelima sub itu biasanya hilang. Dan yang nyantol di sub kita, yang netep di sub kita itu cuman 5 subscriber aja. Oke, aku tambahin satu lagi. Kalian pernah nggak sih sub for sub tanpa nge-view atau nge-subscribe doang tanpa nonton video? Itu aman nggak sih? Nah, jawabannya itu tetap aman. Itu karena kita kan emang bukan robot ya, kita itu manusia, kita juga subscribe-nya juga asli gitu. Itu aman-aman aja selagi kita itu temponya nggak terlalu cepet buat nge-subscribe. Karena kalau tanpa view ya kita lebih cepet dapetin subscriber daripada yang kita nonton dulu baru subscribe, itu akan sedikit lebih lambat. Nah, itu kita harus mikirin tempo buat nge-subscribe-nya juga gitu. Misalkan kalian sekarang udah subscribe gitu, tunggu 1 atau 2 menit baru subscribe lagi. Jangan sampai dalam waktu 3 menit kalian udah dapetin 10 subscriber. Nah, itu bisa terdeteksi sebagai tidak wajar dan mungkin bisa dianggap kayak robot gitu, karena nggak wajar gitu dalam waktu 5 menit atau 3 menit udah dapetin 10 subscriber. Karena kalau dipikir sama akal sih ya masuk akal ya, kita bisa dapetin subscriber lebih banyak kalau tanpa view. Tapi ya itu tadi, jangan terlalu cepet. Karena sekarang gimana ya, YouTube itu sedikit lebih canggih dari tahun-tahun kemarin gitu loh. Kalau tahun-tahun kemarin itu kayaknya mudah banget, buat monetisasi pun mudah, nggak terlalu banyak aturan. Dan di tahun ini nggak tahu kenapa aturannya itu kayak banyak banget. Jangankan yang kayak gitu, satu copyright aja terkadang itu nggak bisa lulus monetisasi. Pokoknya kita harus berhati-hati, terutama buat yang suka sub for sub, nggak apa-apa, tetap lakuin dengan cara yang aman dan jujur, pastinya amanah dan no skip juga. Yang penting gimana ya, kita kan harus saling jaga kepercayaan. Kalaupun ada yang hilang dari subscribe kita, itu kita nggak boleh mikir kayaknya ini unsubscribe deh, nggak boleh kayak gitu. Mungkin terjadi spam di salah satunya, jadi sama pihak YouTube dihilangin gitu aja. Baiklah, segitu aja dari aku untuk hari ini. Semoga informasi yang aku berikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. See you on my next video. Bye bye.